Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Ami di Semarang. Ya, sekarang sudah lumayan cukup malam di sini ya. Sudah sekitar setengah 12. Barangkali nanti bawain ceritanya agak-agak sedikit ngantuk, harap maklum. Nah, Mbak Ami ini menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya itu sekitar tahun 99, di mana dia waktu itu masih kelas 2 SMP, dan kondisi keluarganya Mbak Ami itu bukan keluarga yang baik-baik saja. Dalam artian, keluarganya itu hancur. Boleh dibilang seperti itu ya, bapak sama ibunya itu bercerai setelah adiknya Mbak Ami itu lahir, namanya Mas Slamet. Nah, ini adiknya Mbak Ami juga ada spesialnya ya. Jadi Mas Slamet itu dia ndak bisa ngomong, dia itu bisu. Tapi ya waktu itu Mbak Ami belum ngerti ya, dia meskipun Mas Slamet itu ndak bisa ngomong, dia itu bisa mendengar. Kalau dipanggil Slamet, pasti nengok. Tapi ya itu tadi, dia itu nggak pernah mau ngomong gitu ya. Intinya akhirnya apa ya, keluarga itu menganggap Mas Slamet itu mengalami tunawicara atau bisu lah. Ya, keluarga menerima itu sampai akhirnya pada suatu hari ada pertengkaran hebat antara orang tuanya Mbak Ami. Waktu itu masih di Semarang, dan kedua orang tuanya akhirnya bercerai berpisah. Dan ini ya sedihnya gitu ya Mbak Ami. Mereka berpisah bukan salah satunya ngebawa gitu ya. Entah Mbak Ami atau Mas Slamet atau bagaimana, dua-duanya itu benar-benar ditinggalkan begitu saja. Akhirnya Mbak Ami sendiri, oh ya waktu itu Mas Slamet masih kecil ya, sekitar 2 tahun. Nah, itu udah ditinggalkan sama orang tuanya, dan akhirnya dia pun dirawat oleh buliknya di Semarang sana. Waktu itu buliknya itu belum menikah, dan memang deket-deket mau menikah. Yes, pokoknya intinya si Mbak Ami sama Mas Slamet setelah orang tuanya bercerai itu benar-benar diterlantarkan, ditinggalkan, dan diasuh oleh buliknya. Ya bareng sama kakek neneknya ada di situ, tapi kayak yang udahlah yang nanggung jawabin, yang ngurusin semuanya, termasuk Mas Slamet waktu kecil. Usia 2 tahun itu kan belum bisa mandi sendiri, ya itu yang ngurus buliknya, ya sekali neneknya, kayak gitu. Sedih, tentu saja sedih, dan mau bagaimana lagi, Mbak Ami itu harus menerima kejadian tersebut. Nah, ini ada satu kejadian waktu itu, sesuatu yang menarik dari Mas Slamet. Ini cerita adiknya dulu ya, Mas Slamet yang waktu itu saat orang tuanya bercerai itu sekitar 2 tahun. Nah, dulu, sewaktu Mas Slamet itu masih bayi, pernah ada satu kejadian. Mas Slamet lahir normal seperti anak-anak yang lain gitu ya. Lahir pun bisa nangis gitu, nangisnya malah kenceng. Dan pada suatu hari ini ada satu kejadian horor waktu itu. Nah, ini bapaknya Mas Slamet, bapaknya Mbak Ami itu ceritanya ya keluar malam begitulah. Itu salah satu pemicu kenapa orang tuanya itu akhirnya ribut. Bapaknya itu keluar malam sering gitu kan, dan ya biasa pulang itu agak sempoyongan, agak oleng begitu ya. Dan akhirnya sudah. Ini pada suatu malam, ini ibunya kan nemenin si Mas Slamet, namanya juga masih kecil, waktu itu masih bayi. Nah, ibu itu ya karena nggak ada orang ya, ada kakek nenek, memang masih di rumah itu, di rumah kakek neneknya, cuman kan mereka itu beda kamar, dan ibu waktu itu memang mau ke belakang, tapi ya karena nggak mau ngerepotin yang lain, akhirnya sudah Mas Slamet pun ditinggalkan gitu ya. Udah, aku mau ke belakang, perutku mules, kata ibu itu seperti itu. Dan akhirnya ibu ke belakang sana. Nah, ya mungkin di situ di belakang itu ada 5-10 menit. Lumayan cukup lama ya untuk meninggalkan seorang bayi sendirian tengah malam. Nah, begitu ibu balik, Mas Slamet itu udah nggak ada di kasur. Ya akhirnya panik kan.
Ini Slamet kemana? Slamet kemana? Oh, mohon maaf, waktu itu namanya itu belum Slamet, tapi dikasih nama Sunarto. Tapi ya itu tadi, belum dikasih nama Slamet ya. Nah, namanya aslinya itu Sunarto. Dan waktu itu hilang, kan keluarga ibunya terutama itu panik, Pak, Bu, manggil kakek neneknya ini, Mbak Ami. Akhirnya serumah itu bangun, nyariin itu tadi, nyariin Mas Slamet. Dicariin kesana kemari di sekitar rumah, nggak ada. Ini kemana, anak kemana, anak kemana. Ya akhirnya sempat menggegerkan warga juga, beberapa tetangga itu akhirnya bangun, ikut bantuin nyariin. Sebagian nyari di belakang rumah, di kebun sana. Dan ya wis, langsung yang dihubung-hubungkan itu sesuatu yang mistis lah, intinya seperti itu ya. Dicariin kesana kemari, nggak ketemu, sampai kurang lebih sekitar 2 atau hampir 3 jam. Waktu itu udah menjelang dini hari, warga pun udah berkumpul, ya semakin banyak di situ ya. Ibu pun udah ya nangis-nangis begitu ya. Si Narto mana? Ya Narto mana? Kok nggak ada si Narto? Dulu namanya masih Sunarto. Dicariin, tetap nggak ketemu. Nah ini sekitar jam 3 pagi, saat semua warga itu udah kecapean. Mereka udah semaksimal mungkin nyari, nyampe ke pohon-pohon kayak gitu. Dipikirnya barangkali ini dibawa oleh kalong wewe atau wewe gombel seperti itu, dibawa ke atas pohon, dicariin, disenterin, tetep aja ndak ketemu. Ibu udah diem aja di teras di situ, dan ya kakek neneknya juga sama. Warga pun ya sama-sama berpikir, di mana lagi ya kita bisa nyari, di mana lagi ya kira-kira, loh anak sekecil itu masa bisa jalan sendiri? Ya ndak mungkin gitu, orang masih bayi kan. Pasti ada yang ngambil itu ya siapa lagi, setan nih pasti. Nah ini bapaknya pulang waktu itu. Bapak, oh ya sebelumnya lagi nyariin itu, bapak itu pulang. Cuman kondisinya kan nggak memungkinkan, lagi beyeng begitu, lagi oleng. Jadi ya cuman diem aja di pojokan begitu. Anakmu hilang, digituin kan. Siapa yang hilang? Narto katanya. Loh Narto hilang, siapa yang ngambil, kata situ. Wis pokoknya kayak gitulah. Nggak berguna sama sekali, kata si Mbak Ami, bapaknya itu payah gitu kan. Dan akhirnya sudah sekitar jam 3 pagi tiba-tiba terdengar suara tangisan. Ada yang nangis, bayi, dan siapa lagi itu, suaranya si Mas Sunarto. Itu ada bayi, Narto, itu Narto, itu Narto. Di mana suaranya? Di mana suara? Mereka kan lagi berada di teras ya, di luar rumah. Itu dicariin di mana, dikelilingin rumah ke situ nggak ketemu. Ada yang masuk ke dalam situ. Suaranya karena kayaknya dari dalam soalnya. Dan ternyata bener, Mas Narto itu ditemukan itu di dalam toilet di situ, di WC. Ada tempat buat alas tidurnya, kayak kain-kain ditumpuk-tumpuk. Bukan kain, pertama bantal, terus ada kain-kainnya. Jadi Mas Slamet sendiri itu tetap anget ya mungkin ya. Tapi ya namanya WC kan basah. Mungkin airnya itu merembes atau bagaimana, atau mungkin memang sudah jadwalnya si Mas Narto atau Mas Slamet tadi itu terbangun, jadi dia nangis, akhirnya ketahuan di situ. Loh, kok bisa di sini gitu kan? Ya yang disalahin ibunya sih Mbak Ami. Sampean kali, yo sebelumnya aku memang ke WC, tapi yo masa iya aku ke WC bawa anak? Iya juga sih, tapi yo kenapa ketemunya di sini? Mungkin kamu lupa kali, Slametnya dibawa ke WC. Kamunya itu habis selesai ditinggalin begitu aja. Enggak, hal itu tetap ditolak oleh ibunya Mbak Ami. Enggak, aku enggak begitu, beneran, sumpah aku enggak begitu. Aku itu ninggalin Slamet itu di tempat tidur di sana. Aku enggak bawa ke WC sama sekali. Intinya udah ketemu, ibunya pun seneng begitu kan. Tapi ya itu kesel ke bapaknya itu. Wah wis juwet banget katanya si ibu. Ya suami nggak ada guna katanya begitu. Ya memang nafkain sih, tapi di saat seperti ini dia tuh malah kayak gitu kondisinya. Udah dibilangin sama warga, udah dibilangin, ya kesempatan waktu itu yang ngomongin orang tuanya Mbak Ami juga, kakek neneknya begitu. Tapi dasarnya bapak itu yang kata Mbak Ami memang dablek orangnya. Ya keesokan harinya seperti itu lagi. Dan ya berita itu menyebarkan. Itu si Narto ketemu lagi. Nah mulai hari itu akhirnya apa,
nama Sunarto itu diganti jadi Slamet. Ya karena itu tadi, dia itu selamat dari kejadian buruk lah intinya. Sebenarnya ibu nggak setuju dengan hal itu, cuman ini pendapat dari kakek neneknya. Udah namanya diganti aja Slamet, katanya begitu kan. Wis yang penting selamat, anak ini selamat. Dan akhirnya itu Mas Slamet pun berganti nama, Mas Sunarto berganti nama jadi Slamet. Beberapa hari kemudian ya, bukan hari itu juga. Nah, setelah diganti nama atau setelah kejadian itu memang ada yang berubah di Slamet tadi. Sebelumnya kan namanya bayi itu normal ya, nangis apa gitu ya. Ini setelah kejadian itu, Mas Slamet itu diem aja. Jadi hampir tidak pernah nangis, sampai nenen pun begitu ya, itu dijejelin gitu. Ini anak udah lama nggak minta gitu kan, akhirnya udah dinenenin, ya udah kayak gitu normal, tapi tanpa ada itu tadi nangis. Normalnya bayi kalau lapar nangis, kalau nggak enak gatel atau bagaimana nangis, itu tuh enggak, cuman ogat-ogat begitu doang tanpa suara. Ya hal itu sempat ada kekhawatiran juga, tapi Mbak Ami waktu itu masih kecil, jadi dia hanya tahu Slamet adiknya itu sekarang udah nggak nangis. Ini waktu itu udah sekitar 1 minggu. Cuman penyebabnya apa ya Mbak Ami nggak ngerti, ya nggak peduli juga. Yang penting adikku ada di situ, hidup sehat, ya udah bagi Mbak Ami itu cukup. Sering ngajakin main, tang ding dong seneng. Karena apa? Nggak rewel, nggak nangisan gitu ya. Justru hal itu cukup menyenangkan buat Mbak Ami. Kalau sebelumnya kan enggak, dikit-dikit nangis, nanti Bu, itu Bu nangis Bu, ya kayak gitulah. Nah, akhirnya apa? Mulai dekatlah Mbak Ami sama Mas Slamet tadi. Dekatnya gara-gara itu justru karena Mas Slamet nggak pernah nangis, nggak pernah rewel, makanya Mbak Ami jadi makin sayang, makin deket. Apa-apa wis pokoknya kalau ibu lagi sibuk, nanti Mbak Ami yang nemenin Mas Slamet. Pokoknya kayak gitu terus sampai udah lumayan cukup besar waktu itu, ya sekitar 2 tahun itu ya. Kemudian bapak sama ibu ribut tadi. Ribut sebenarnya udah sering, tapi puncak-puncaknya ya malam itu, dimana akhirnya mereka tuh berpisah. Bapak itu udah pergi, nggak pulang lagi, nggak tahu mungkin ketemu sama ibu di luaran sana, yang ya untuk memutuskan hal tersebut ya. Dan setelah itu ibu pun memutuskan pergi. Mbak Ami juga nggak tahu. Ibu itu merantau, bilangnya itu keluar kota katanya begitu kan. Bisa ke Jakarta atau bisa kemana, intinya keluar kota. Mbak Ami sendiri nggak tahu, ya sedih yang ada bingung. Ibu kok nggak ada ya? Ibu kok tega ya ninggalin aku sama Slamet? Ibu kemana? Ya sering nanyain ke kakek neneknya. Ibumu ndak tahu, Simbah juga nggak ngerti perginya kemana. Wis kamu sabar aja ya, ada bulekmu. Kalau misal kamu butuh apa-apa, tinggal bilang ya sama bule. Nah, hari-hari itu sudah terasa mulai berat. Bapak udah nggak pernah nongol. Sebelumnya itu kadang Mbak Ami itu seneng ya, meskipun bapak biasanya pulang dalam kondisi yang nggak beres ya. Tapi kalau pagi hari bapak itu ya masih sering ngasih uang, kadang beliin jajan saat sore-sore itu pulang kerja gitu, meskipun malamnya nanti keluar lagi. Ya ada sesuatu yang sederhana seperti itu yang hilang. Ditambah lagi ibu udah nggak, ya saat masuk kamar biasanya itu kan ada ibu sama Slamet misalkan, ini udah ndak ada. Itu menambah kesedihan, tapi mau ndak mau hal itu harus ditelan oleh Mbak Ami. Akhirnya ya sudah, dijalanilah kehidupan tanpa orang tua tersebut. Dicoba menerima buleknya itu sebagai pengganti orang tuanya. Ya butuh waktu ya, butuh proses. Dan ya lambat laun akhirnya Mbak Ami pun bisa menerima. Dan terdengar kabar kalau buleknya itu mau menikah. Ya singkat cerita akhirnya bulek pun menikah. Nah begitu menikah, nenek itu meninggal. Gak lama setelah itu ya, nenek meninggal dan ya di rumah itu cuma tinggal kakek. Buleknya itu memutuskan untuk
ya mungkin sebelumnya udah direncanakan gitu kan, nanti hidup itu mau seperti apa, bagaimanapun mereka keluarga punya rencana sendiri, dan ternyata rencananya itu adalah mereka mau keluar kota, ke ibu kota, mungkin Jakarta ya. Dari Semarang menuju ke Jakarta untuk merantau, mengadu nasib di situ. Dan akhirnya apa, hal itu dilakukan? Ya, karena di rumah itu cuma ada kakek sama ada omnya Mbak Ami, tapi waktu itu memang masih terlalu muda lah, masih suka main-main, belum bisa dikasih tanggung jawab gitu. Akhirnya apa? Mbak Ami sama Mas Slamet pun dibawa sama bulenya, sama suaminya itu ke Jakarta sana. Mulai dari situ Mbak Ami pun ya pindah sekolah dan sebagainya, kayak gitu diurusin semua sama bulenya memang. Dan mulai saat itu mereka itu tinggal di ibu kota. Ya, kehidupan ibu kota itu pun dijalani. Awalnya semuanya itu baik-baik aja. Ya, Mbak Ami juga tercukupilah kebutuhannya. Dan semenjak bulenya itu melahirkan anak sendiri, nah disitulah mulai agak beda. Ya, bulenya mungkin sibuk ngurusin anaknya tentu saja yang masih bayi. Ami pun saat berangkat sekolah, meskipun ya memang sekolahnya itu tidak jauh, tapi kayak lupa dikasih uang saku. Slamet sendiri itu kondisinya makin kesini makin gede, ya memang dia nggak bisa ngomong. Dan ya Mbak Ami juga tahu, bulenya juga tahu kalau Slamet itu bisu, Slamet itu tunawicara, dia itu nggak bisa ngomong. Cuman anehnya kalau dipanggil Slamet, ya nengok gitu kan. Ya, bagi Mbak Ami itu normal-normal aja, cuman kan kebanyakan orang kalau misal tuna rungu itu akan cenderung ngomong susah. Orang nggak bisa ngomong itu mungkin penyebabnya karena tuna rungu, karena dia nggak bisa menirukan suara begitu ya, suara yang sebenarnya itu seperti apa. Ada keterkaitan lah di sana ya. Nah, Mas Slamet itu nggak, dia bisa dengar, cuman ditanya itu diem aja, nggak bakalan ada suara sama sekali, kecuali lagi batuk, bersin, sama ya yang seperti itu, sama sendawa gitu ya, itu baru ada suaranya. Kehidupan pun berjalan di ibu kota sana, sampai pada suatu hari, ya hal ini juga nggak pernah diduga-duga oleh Mbak Ami. Tentu saja di usia sekecil itu, dia tuh taunya ya senang sekolah meskipun nggak ada uang saku atau apa. Untung ada temannya, namanya itu Erni, itu baik. Nih, kamu bawa uang saku ndak? Aku ndak bawa nih. Ya sudah, ini aku beli jajan, makan berdua ya. Itu ada aja yang baik seperti itu. Mas Slamet sendiri waktu itu udah, ya ini singkat cerita ya, berjalan itu kurang lebih usianya Mas Slamet itu udah sekitar 5 tahun. Dan Mbak Ami sendiri itu udah SMP ya. Nah, di situ mulai ada gonjang-ganjing, mulai ada sesuatu yang terjadi di keluarga bulenya tersebut. Bule sama omnya itu, sama Pak Leknya, mulai sering berantem. Bule itu suka ngeromet, suka ngomel-ngomel sendiri gitu, yaitu sama omnya itu. Ya, sambil sibuk ngurusin anaknya. Bahkan apa, Mbak Ami sama Mas Slamet sendiri itu sering dibentak-bentak sama bulenya. Ya mau gimana lagi, mungkin aku salah itu ya. Cuman nggak apa-apa, aku dibentak-bentak, aku disalah-salahin, nggak apa-apa. Toh aku juga memang dari awal numpang. Istilah-istilah seperti itu udah mulai dipelajari oleh Mbak Ami, udah mulai mengerti lah posisiku di mana, aku ini siapa. Aku bukan anak kandung, aku cuman keponakan gitu kan. Dan bule itu ya kalau dibilang lebih sayang ke anak kandung itu wajar gitu ya. Tapi yang aku kadang nggak terima itu Slamet itu suka dibegituin, diteriak-teriakin, bahkan mohon maaf, kalimat atau kata-kata yang keluar itu yang nyakitin hati bagi yang mendengar. Slamet ya pasti mendengar gitu ya, orang dipanggil Slamet aja nengok, ya dikatain begitu, mohon maaf ya, dasar budak misalkan begitu. Oh dasar batu, maksudnya batu itu apa? Gak bisa ngomong, maksudnya itu seperti itu.
Ya pokoknya sebutannya itu mulai pedes-pedes lah, mulai menjatuhkan atau merendahkan kondisi Mas Slamet. Itu yang bikin sakit hati Mbak Ami melihat hal tersebut. Kalau dirinya dimarah-marahin, ya sakit hati, cuman ya sudahlah, ndak apa-apa, mungkin aku salah gitu kan, aku ada yang kelupaan, aku ada bagaimana. Cuman kalau ndak tahu, kalau Slamet dimarahin, aku yang seolah-olah itu nggak terima gitu ya. Jadi Mas Slamet itu pasti langsung ditarik, Slamet sini, keluar gitu. Nanti Mas Slametnya itu keluar, dasar, wah pokoknya begitulah buliknya itu, mulutnya itu tajam banget. Dulu itu ndak seperti itu, cuman belakangan gitu ya, mungkin karena lagi banyak masalah, lagi banyak pikiran, akhirnya emosinya juga nggak terkendali. Waktu pun berlalu dan waktu itu kayak puncak-puncaknya ya. Ini buliknya sama suaminya, sama Pak Leknya itu malam-malam itu berantem, dan keinget jadinya Mbak Ami sama peristiwa orang tuanya dulu. Nah ini bapak sama ibunya Mbak Ami semenjak berpisah itu sampai Mbak Ami segede itu, sudah SMP, hidup di Jakarta, lebaran itu sesekali pulang, nggak pernah ketemu lagi sama bapak sama ibunya. Bener-bener udah hilang lah, bapak ibunya itu sama sekali nggak pernah pulang. Nah di situ ini Pak Lek sama buliknya itu udah mulai berantem gitu kan, udah hampir setiap hari itu berantem seperti itu, sampai akhirnya mulai main fisik nih si Pak Leknya ya sama buliknya tuh sama aja, mulai lempar-lempar barang. Mbak Ami, Mas Slamet itu ketakutan, kadang mereka itu ya tidur di pojok ruang tamu di sana ya, karena itu ngumpet-ngumpet di balik sofa, saking takutnya saat mereka itu berantem, dan seolah-olah mereka berdua itu kayak dianggap nggak ada, yus mereka berantem sesukanya gitu ya. Bahkan sampai ya si bule itu sampai pernah bawa pisau segala macam kayak gitu ngancam Pak Leknya ya. Pak Leknya akhirnya keluar ke situ, itu takut banget Mbak Ami. Mereka pun tidur itu di bawah sofa di sana di sebaliknya, dan ya pagi-pagi baru bangun gitu kan. Bangun pun ndak berani ngomong, ndak apa, boro-boro minta uang saku bule atau apa. Ya sudahlah, aku berangkat sekolah aja, nanti ada Erni. Erni itu ya nanya, kamu udah makan belum? Aku belum makan gitu kan. Oh ya sudah, dan ya yang kepikiran Mbak Ami itu kan Slamet yang di rumah. Slamet itu dikasih makan atau enggak sih? Tapi saat pulang, Slamet, kamu udah makan belum? Mas Slametnya ngangguk begitu ya. Oh ya sudah, beneran udah. Oh ya wis lah, intinya begitu ya. Slamet itu mungkin enggak pernah bohong atau gimana di matanya Mbak Ami, dan ya wis syukur. Dan Slamet juga pertumbuhan secara fisik itu oke gitu, jadi ndak yang kurang gizi atau bagaimana, itu enggak. Waktu berjalan lagi sampai akhirnya yaitu tadi ada berantem lagi, ini si Pak Lek sama buliknya. Hal itu benar-benar takut, dan Mbak Ami juga udah benar-benar tertekan. Dia itu sudah merencanakan, aku itu kepengin minggat, aku kepengin kabur dari sini. Nah mereka berdua itu kan tinggalnya di dekat stasiun, salah satu stasiun di Jakarta sana lah. Sering mendengar kereta, sering tahu oh perjalanan ke sini saat ada pengumuman ya, kereta ini jurusan Semarang, jurusan Surabaya kayak gitu. Siap diberangkatkan misalkan kayak gitu. Dari stasiun itu suaranya itu tembus. Nah, dari sana Mbak Ami kan belajar, aku tuh pengen minggat. Aku tuh pengen pulang ke Semarang, kata si ini. Aku pengen ketemu sama si Mbah, kakeknya itu masih hidup, neneknya udah ndak ada. Aku pengen pulang ke sana, tapi gimana caranya ya? Aku ndak tahu. Nah, ini si Mbak Ami sendiri itu kan sering dikasih uang sama Erni temannya itu. Dan misal dikasih uang, ngasihnya itu ya nggak sedikit, ngasihnya itu banyak. Ini buat kamu jajan. Awalnya itu beli jajan dibagi dua. Nah, belakangan itu enggak. Ini buat kamu beli jajan. Nah, yang dibeliin jajan itu sedikit. Nanti sisanya ditabung. Sekalian buat nanti Slamet misal aku pulang, mau tak beliin itu. Ngomong sama Erni juga. Erni, aku uangnya nggak tak pakai jajan semua, ndak apa-apa. Soalnya
mau tak beliin jajan buat Slamet adikku. Ya ndak apa-apa, kata si Erni. Jadi ya sampai sekarang gitu ya, ini Mbak Ami itu berterima kasih banget sama temannya itu yang namanya Mbak Erni. Nah, setelah merencanakan sekian lama, mempelajari tanpa diniati begitu ya, melihat orang lalu lalang, dan akhirnya apa? Pada suatu hari, di saat Bule sama Pak Leknya itu lagi berantem, Mbak Ami sama Slamet itu keluar. Slamet, keluar yuk. Slamet pun ngangguk gitu kan, dan nurut keluar ke sana. Mbak Ami itu udah bawa uang. Uang yang Mbak Ami sendiri nggak tahu jumlah ini tuh banyak atau sedikit. Itu tabungan yang dikasih sama si Erni itu tadi. Dan keluar, dia pun, mereka berdua itu menuju ke stasiun ke sana. Ke stasiun, aku belum pernah naik kereta sendiri. Gimana caranya ya? Oh yes, tak inget-inget lah. Aku nanya-nanya dulu. Nah waktu itu nanya sama orang, nggak tahu itu satpam, nggak tahu apa, Pak. Kereta yang ke Semarang kapan gitu kan? Oh nanti jam 11. Nanti jam 11. Oh nanti jam 11. Tiketnya berapa, Pak? Tiketnya untuk anak-anak, lihat itu anak-anak ya, itu sekian gitu kan. Dan loh, kalian mau kemana? Ditanya sama orang itu. Kami mau ke Semarang, katanya begitu. Loh, orang tuanya mana? Ada di belakang. Jawabnya tuh cuman begitu sih Mbak Ami. Dan akhirnya udah, intinya Mbak Ami juga tidak terlalu ingat secara detail proses itunya bagaimana. Dia itu berhasil mendapatkan tiket yang dibeli kereta ke Semarang. Udah intinya itu. Akhirnya apa? Mereka pun masuk ke peron ke sana ya, nungguin sama Slamet. Slamet pun diem aja, tenang, cuman ngeliatin kereta, ngeliatin orang lalu lalang. Mbak Ami pun harap-harap cemas, ini keretanya yang ke sana atau yang ke sana ya? Lah udahlah, aku nunggu aja gitu kan. Udah nungguin di situ, dan kereta itu pun tiba. Begitu kereta tiba, ada pengumuman, ini kereta ini ya ke Semarang, mau diberangkatkan. Bagi para penumpang yang sudah memiliki tiket, bla 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 gitu kan, silakan memasuki gerbong, intinya kayak gitu, misalkan gitu. Dan namanya tahun 90-an gitu kan ya. Tahun 90-an kan orang beli tiket kereta itu tuh masih wis dijejel-jejel gitu ya. Jadi kalau sekarang kan satu tiket itu satu kursi. Kalau dulu enggak, sepenuh-penuhnya kereta tersebut. Dan Mbak Ami bingung, kok penuh banget keretanya gitu ya. Aku bisa masuk enggak ya gitu ya. Mbak Ami pun akhirnya mundur lagi, duduk di situ. Mas Slamet juga sama. Mbak Ami pun merem begini sebentar. Dia itu mempertimbangkan, aku mau berangkat atau enggak ya, berangkat atau enggak ya. Berangkat deh, kata si Mbak Ami seperti. Nah, begitu Mbak Ami melek begini, itu di depannya ada seorang nenek-nenek. Badannya tuh kecil, bongkok. Cuman apa? Lincah, mukanya tuh lancip. Kalau kata si Mbak Ami ngegambarinya gitu, mukanya tuh lancip, tapi ramah senyum. Kalian berdua mau kemana? Mau ke Semarang ya? Ditanya begitu. Iya Mbah, kami mau ke Semarang. Ya sudah, jangan naik kereta ini penuh, nanti setelah ini aja, kata si mbahnya. Bareng si mbah ya. Kalian berdua anak kecil begini, nanti nyasar gimana? Ya Mbak Ami di situ karena ada nenek-nenek kayak menganggap beliau ini sebagai sosok pelindung akhirnya. Dan akhirnya iya Mbah, nurut aja. Mbak Ami pun akhirnya nunggu di situ sama si nenek tadi sampai kereta itu berangkat. Begitu kereta itu berangkat, sama nenek masih duduk di sana, si nenek itu pun mulai ngajakin ngobrol. Dan kita lanjut lagi ceritanya di episode selanjutnya ya. Terima kasih kawan-kawan sudah mantengin sampai menit dan detik ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.